Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Desain Roh Arts Marlin Royan. Hari ini tanggal 12 Maret 2020. Malam ini mari kita lanjutkan suratnya Allah yang ke-16, yang mana kemarin baru pada sampai ayat 40. Dan malam ini kita akan melanjutkan pada ayat 41 pada surat yang berarti lebah atau surat An-Nahl. Kita kemarin mengawali surat An-Nahl dengan bicara lebah yang berterbangan di antara bunga yang bermekaran di pagi hari. Ini masih kelanjutannya, yaitu tentang lebah dan madu. Madunya yang berkhasiat berbagai macam untuk kecantikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Betapa Allah menciptakan makhluk yang bernama lebah, yang makanannya menghisap sari bunga yang bermekaran. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita kemarin juga mengawali dengan lagu yang ada kata madunya. Tidak ada salahnya malam ini kita juga mengawalinya dengan lagu yang ada kata madunya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Kata madu memang begitu indah. Baik, ya Allah, hamba bisa menyentuh kitab sucimu yang berada di dunia, yang kau jaga akan kesuciannya. Sementara Al-Quran yang abadi berada di Lauh Mahfuz. Ya Allah, para ulama dan ahli bahasa yang sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Setiap saat hamba berdoa, semoga ya Allah agar beliau-beliau kelak masuk ke dalam surgamu. Karena beliau-beliau telah menuntun kami semua hingga mengerti akan firman-firman-Mu. Surat An-Nahl atau lebah, surat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zullimu lanubawi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar laukanu ya'lamun. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka disalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhu ilaihim was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan al-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Afa aminal ladzina makarus sayyiati sifallahu bihimul ardo au ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Au ya'ghuzahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, atau Allah mengasap mereka pada waktu mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu. Au ya'ghuzahum la ta'awaf. Kami ulang. Au ya'ghuzahum la takhawfuf wa inna rabbakum larraufur rahim. Dan Allah mengasap mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hawalam yara ila ma khalaqallahu min syai'in ya'uzillaluhu anil yamini wasyama'ili sujjadal lillahi fahum dakhirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik
ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan para malaikat tidak menyombongkan diri. Akan kami ulang terjemahan ayat 49. Dan segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa qallahu la tattakhizu ilahain isnain innama huwa ilahu wahidun wa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Akan kami ulang untuk ayat 51 surat An-Nahl. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Walahu ma fis samawati wal ardi walahuddinu wasiba afa ghairallahu tattaqun. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Akan kami ulang ayat 52 surat An-Nahl. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Wa ma bikum min nikmatin fa minallahi summa iza massakumud duru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Summa izza kasyafat durra ankum izza farikum minkum birabihim yusrikun. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Dan kami ulang. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu,
Malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Liya'furu bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan kami ulang. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Wa yats'aluna lima la ya'lamuna nasibam mimma razaqnahum dallahu la tus'aluna amma kuntum taftarun. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kami pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Wa yats'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yastahun. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Wa iza bushishiro ahaduhum bil unsa zalawazuhu muswadaw wa huwa kazim. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Yatawaro minal qaumi min su'ima bushishiro bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus saw walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Walau yu'aghizullahun nasa bizulmihim ma taraka alaiha min dabbati wallaki yu'akhiruhum ila ajali musamma wa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
wa yatsaluna lillahi ma yakhrahuna wa tasifu alsinatuhumul kazziba anna lahumul husna la jarrama anna lahumun naro wa annahum mufrotun. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kebohongan bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka. Tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Astagfirullah. Ayat ke-63 An-Nahl. Tallahu laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu amalahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Akan kami ulang terjemahan dari ayat 63 surat An-Nahl. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin-pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ayat 64 dari surat An-Nahl atau Lebah. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah, subhanallah. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Wa inna lakum fil an'ami la ibarah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa damil labanan kholisan sa'ighol lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi
mau minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Kami ulang ayat 66 terjemahannya. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Wa min samarotin ili wal nabi tattagizuna minhu sakarau wa rizqan hazana inna fi dzalika la ayatal liqaumi yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dari rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhazi minal jibali buyutau wa minnasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Surat An-Nahl atau lebah. Tentang lebah sama Allah baru disinggung pada di ayat 68. Untuk itu akan kami ulang terjemahan ayat 68 dari surat An-Nahl atau lebah. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ya Allah, Tuhan mengilhamkan kepada lebah. Subhanallah. Summa kuli min kuli samaroti fasluki subula rabbiki zulula yahruju mim butuniha sarabum muhtalifun alwanuhu fihi sita'ul linnas inna fi dzalika la ayatal liqaumi yattafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ya, surat lebah ayat 69 akan kami ulang. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Untuk malam ini surat An-Nahl kita akhiri dulu di ayat ke-69. Di ayat ke-69
Akan kami ulang terjemahannya sekali lagi. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ya Allah, subhanallah, Allah memberitahu kita dalam firman-Nya, dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya dan bisa sebagai obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madu untuk obat yang mengatakan adalah Allah di dalam Al-Quran yang tersimpan abadi di Lauh Mahfuz. Dan di dunia Al-Quran ini Allah yang menjaga kesuciannya. Makasih ya Allah, pada malam hari ini kami semua telah membaca firman-Mu beserta terjemahannya, surat An-Nahl atau lebah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, Engkau menghadiahi kami sehari 24 jam. Maka kalau dikalikan 60 menit dari 24 jam, ada 1440 menit. Izinkan hamba sebelum istirahat mengambil 1 menit dari waktumu ya Allah, untuk bersolawat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami semua berharap semoga kelak kami semua mendapatkan syafaat dari junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam sudah larut malam, sudah menunjukkan jam 11 lebih 15 menit. Mari kita semua beristirahat untuk nanti kembali bangun, menjauhkan lambung dari tempat tidur yang nyaman,
untuk menyambut kedatangan Allah yang turun dari arsy-Nya yang agung di sepertiga malam terakhir. Semoga kita semua nanti bisa bangun untuk menyambutnya. Dan kita nikmati rezeki yang mata terbuka saat kita terlelap tidur di sepertiga malam terakhir. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sampai ketemu esok hari, masih dalam surat yang sama, yaitu surat An-Nahl atau lebah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat untuk semuanya. Semoga besok kita bangun dalam keadaan sehat. Dan untuk nanti malam jam 2 kita ketemu bersama-sama dalam sholat tahajud. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kumatikan HP yang selalu setia menemani hamba. Bismillahirrahmanirrahim.